Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah teori graf. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi graf bipartit. Nah, sebelum saya memulai, perkenalkan saya Saila Rawani sebagai moderator dan juga anggota kelompok 3, yaitu ada Cynthia Dewi dengan NPMA 1C0209, kemudian ada Dinda Permatasari dengan NPMA 1C020033, kemudian saya sendiri, kemudian ada Dea yaitu dengan NPMA 1C020047. Nah, langsung saja di sini untuk pengantar materi akan langsung disampaikan oleh teman saya. Pada Dea, saya persilakan. Baik, terima kasih Syahila. Di sini ada graf bipartit. Graf bipartit adalah graf yang himpunan titik simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, yaitu V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap simpul dalam G menghubungkan satu titik simpul di V1 ke satu simpul di V2. Setiap pasangan titik simpul di V1 tidak bertetanggaan dengan titik simpul di V2. Atau dapat dinyatakan sebagai G V1, V2. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, itu ada V1 ada dua simpul, tidak saling bertetanggaan, kemudian di V2 ada tiga simpul, itu juga tidak bertetanggaan, tetapi simpul di V1 itu bertetanggaan dengan simpul di V2. Untuk gambar yang kedua juga, itu adalah ada V1, V2, V3, V4, dan V5, itu bertetanggaan dengan U1, U2, dan U2. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari graf bipartit. Coba perhatikan pada gambar. Di sini ada graf G. Nah, coba perhatikan simpul-simpulnya, yaitu ada simpul A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita kelompokkan menjadi dua simpul, yaitu ada V1 dan juga V2. Perhatikan bahwasanya simpul A itu tidak bertetangga atau tidak terhubung dengan simpul B. Kemudian juga simpul B itu juga tidak terhubung atau tidak bertanggaan dengan simpul D, sehingga kita dapat kelompokkan bahwa untuk V pertama itu anggotanya yaitu ada simpul A, ada simpul B, dan juga simpul D. Kemudian kita kelompokkan lagi untuk V2, coba perhatikan simpul C. Simpul C itu tidak bertetanggaan dengan simpul E. Simpul E itu juga tidak bertetanggaan atau tidak terhubung terhadap simpul F. Nah, di sebelahnya ada simpul G. Nah, simpul G itu tidak terhubung dengan simpul F itu tidak terhubung dengan simpul G, sehingga kita dapat mengelompokkannya bahwa V2 yaitu anggota-anggotanya yaitu simpul C, simpul E, simpul F, dan simpul G. Perhatikan bahwasanya V1 dan V2 itu tidak saling bertetanggaan, tetapi anggota dari masing-masing dari V1 dan V2 itu bertetanggaan. Simpul A itu bertetanggaan dengan simpul G pada V2, kemudian simpul A itu juga bertetanggaan dengan simpul C pada V2, kemudian seterusnya. Next. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu, coba perhatikan graf yang di sebelah kiri, itu ada graf dengan simpul H1, H2, H3, dan juga WGE. Nah, di sini kita dapat mengelompokkannya menjadi dua bagian, yaitu V1. V1 anggotanya yaitu, coba perhatikan simpul yang atas, itu ada H1, H2, dan H3. Nah, mereka itu tidak bertetanggaan atau tidak saling terhubung, sehingga kita dapat kelompokkan menjadi V1. Kemudian, perhatikan lagi simpul yang bawah, bahwasanya simpul W, simpul G, dan simpul E itu tidak bertetanggaan, sehingga dapat kita kelompokkan menjadi V2. Nah, tetapi ingat bahwasanya
graf bipartit tadi, simpul-simpulnya, simpul yang P1 dan P2 itu bertanggaan. H1 itu bertanggaan terhadap W, H1 itu bertangga dengan G dan E, H2 itu bertangga dengan WGE, kemudian H3 itu bertanggaan dengan simpul WGE. Coba perhatikan gambar yang di sampingnya, yaitu kita punya graf dengan bentuk segi 5. Nah, di sini kita dapat kelompokkan bahwasannya dapat dikelompokkan menjadi 2. Nah, kalau terlihat susah, dapat kita gambarkan kembali atau gambarkan ulang seperti pada sampingnya, yaitu agar mempermudah. Nah, di situ dapat kita kelompokkan bahwasanya P1 itu terdiri dari simpul 135, P2 itu terdiri dari simpul 246. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada graf bipartit lengkap. Nah, di sini bahwa apabila setiap simpul di P1 bertetangga dengan semua simpul P2, maka graf G-P1, P2 disebut graf bipartit lengkap. Jadi bipartit lengkap ini, semua simpul yang di F1 itu pasti bertetangga di semua simpul di F2. Nah, jika jumlah simpul pada F1 sama dengan M dan F2 sama dengan N, maka bipartit lengkap dapat kita lambangkan dengan KM, N. Oke, coba perhatikan yang ini. Untuk yang K23, berarti yang F1 ini adalah yang di atas, ya, simpul yang atas. Coba kita perhatikan, untuk salah satu simpul yang di atas ini, dia bertetangga kan sama yang di bawah ini, lalu bertetangga sama yang ini, dan juga yang ini. Terus juga yang F1, yang satunya lagi, dia juga bertetangga pada anggota di simpul di F2, sehingga graf ini dapat kita sebut bahwa graf bipartit lengkap. Lalu yang dapat kita tulis juga sebagai K2,3. Lalu untuk yang graf yang kedua, kita lihat yang atasnya ini, ternyata dia bertetangga satu-satu dengan semua simpul di F2. F1 yang ini F1, semua ini. Nah, lalu yang bawah ini juga F2. Nah, yang ini, titiknya simpul yang ini, dia bertetangga dengan semua yang ada di F2. Begitupun juga yang satunya lagi, dia bertetangga dengan semua yang di F2. Maka ini, karena F1-nya dia ada berjumlah 3, F2-nya juga ada 3, maka dapat ditulis K3,3. Begitupun yang gambar yang selanjutnya, graf selanjutnya, ini yang di atas ini kita F1 juga, yang di bawah ini adalah F2. Kita lihat tetangganya, untuk yang F1 ini dia masing-masing, setiap F1 ini, F1, dia bertetangga dengan semua simpul di F2. Nah, F1-nya ada 2, sedangkan F2 itu ada 4, maka dapat ditulis K2,4. Untuk gambar selanjutnya, ini kita lihat bahwa yang 0, ini ada tulisan 0, dia bertetangga dengan 2, 3, dan 4. Lalu yang 1 ini dia bertetangga dengan 1, 3, dan 4. Tapi 0 sama 1 ini tidak bertetangga. Berarti ini adalah F1, yang di bawah ini F2. Maka dapat kita tulis dengan K2,3. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu contoh graf bipartit lengkap. Nah, contohnya itu adalah graf star. Graf star adalah contoh dari graf bipartit lengkap dengan K1,N atau Kn,1. Notasi lain untuk graf star adalah SM dengan M sama dengan N plus 1, di mana satu titik berderajat N disebut titik sentral dan N tidak berderajat 1 disebut titik daun. Bisa kita lihat dari gambar, itu ada S5,
maka ada 5 titik simpulnya. Nah, di sampingnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti itu adalah S9. Selanjutnya. Nah, ini adalah penerapan dari grab bipartit. Adapun penerapan dari grab bipartit dalam kehidupan sehari-hari diantaranya grab ini sangat berfungsi dalam pemain bola, sangat juga berfungsi untuk topologi bintang pada komputer LAN, berfungsi juga untuk analisis jaringan sosial, dan berfungsi juga untuk input jadwal kereta api dan pemberhentiannya, dan sebagainya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai grab bipartit. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.